Halo adik-adik, perkenalkan, nama aku Andra. Sebagai pengajar kalian hari ini dalam materi Bahasa Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis apa aja sih struktur teks eksposisi. Nah adik-adik sudah membaca kan? Teks eksposisi bahaya mie instan bagi kesehatan. Nah, sebenarnya apa aja sih struktur teks eksposisi pada umumnya? Pada umumnya, struktur teks eksposisi ada 3 bagian, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Pernyataan pendapat ini berisi tentang pendapat adik-adik mengenai topik yang dibahas. Jadi, pendapat topik yang dibahas. Nah, sedangkan argumentasi ini berisi tentang argumen-argumen adik-adik atau fakta-fakta yang memperkuat teks eksposisi itu. Jadi, sebuah teks itu harus didukung dengan sebuah fakta agar teks itu berbobot. Nah, jika tidak didukung dengan fakta, maka teks tersebut tidak valid. Jadi, argumentasi ini untuk memperkuat teks eksposisi adik-adik agar argumen adik-adik bisa diyakini oleh orang-orang. Nah, argumen itu biasanya tidak hanya satu dan pasti lebih dari satu, minimal ada 3 argumen. Dan terakhir ada penegasan ulang pendapat. Nah, penegasan ulang pendapat ini berisi tentang opini yang tadi sudah dibahas di dalam argumen ini. Jadi, dalam argumen ini akan diringkas di dalam penegasan ulang pendapat, begitu. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Nah, ini dia. Ini adalah tesis teks eksposisi yang adik-adik sudah baca, bahaya mie instan bagi kesehatan. Nah, di sini adik-adik fokus pada kata-kata ini. Hanya saja di balik sifat praktis dan rasanya yang selalu nikmat ini, mie instan juga memiliki sejumlah risiko. By the way, kata resiko ini tidak baku ya. Yang bakunya adalah E-nya diganti I. Jadi risiko bukan resiko. Nah, adik-adik fokus pada tesis ini. Di tesis ini, adik-adik menyatakan posisi adik-adik dalam teks eksposisi yang adik-adik buat. Jadi, misalnya adik-adik bisa setuju atau tidak setuju, pro atau kontra. Nah, adik-adik tuangkan saja di dalam tesis ini. Nah, pendapat dari penulis ini adalah mie instan juga memiliki sejumlah risiko. Ini pendapatnya. Ini pendapat utamanya. Jadi, di sini penulis ingin menggambarkan secara tidak langsung bahwa dia tidak setuju bahwa mengonsumsi mie instan yang terlalu banyak, yang berlebihan juga bisa memiliki risiko. Bisa mengundang misalnya penyakit usus buntu atau bisa sembelit. Nah, jadi posisi penulis di sini adalah kontra. Nah, di sini juga terdapat argumentasi. Yang tadi seperti kakak sudah bilang, argumentasi itu lebih dari satu, pasti lebih dari satu. Nah, di sini adik-adik fokus pada kata-kata ini, sebentar. Menurut penelitian, ternyata di dalam mie instan terdapat kandungan lilin yang membahayakan kesehatan. Nah, ini adalah fakta. Jadi, kata-kata yang kakak highlight pakai stabilo merah ini adalah fakta. Fakta apa? Fakta bahwa mie instan bahaya bagi kesehatan. Jadi, jika adik-adik ingin melontarkan pendapat adik-adik bahwa misalnya adik-adik tidak setuju atau setuju dengan suatu pendapat, adik-adik juga harus menyertakan fakta. Misalnya
pada contoh teks eksposisi ini, penulisnya itu berposisi pada tidak setuju kepada mie instan. Nah, fakta-fakta apa yang dapat ditemukan? Yaitu ini, yang kakak highlight merah. Nah, apa faktanya? Faktanya adalah bahaya mie instan bagi kesehatan. Jadi, dalam mie instan terdapat kandungan lilin yang membahayakan kesehatan. Nah, ini adalah fakta yang bahwa mie instan itu berbahaya. Fakta bahwa mie instan itu berbahaya. Nah, argumen selanjutnya, adik-adik fokus pada huruf ini. Dalam mie instan juga terdapat natrium yang dapat menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi dan MAH. Ini adalah fakta kedua. Fakta kedua dari opini penulis teks eksposisi ini yang mengatakan bahwa mie instan berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini yang berikutnya di bawah yang di bold ini adalah untuk mempertegas fakta-fakta dari penulis tersebut. Nah, argumentasi yang ketiga adalah mie instan ternyata juga mempunyai kandungan zat-zat lain yang dapat membahayakan kesehatan tubuh kita, seperti MSG dan penambah rasa. Ini penting sekali adik-adik, fakta-fakta ini. Karena apa? Fakta ini akan mendukung pembuatan teks eksposisi adik-adik. Jika adik-adik ini membuat teks eksposisi dengan topik yang beragam. Jadi, misalnya kalau teks eksposisi yang disertai topik tidak ada fakta, berarti teks eksposisi yang adik-adik buat itu tidak relevan atau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan melalui data lapangan. Itulah pentingnya data-data atau fakta yang akan sangat mendukung sekali dalam pembuatan suatu laporan ataupun teks eksposisi yang sedang kita pelajari. Oke. Selanjutnya ada penegasan ulang pendapat. Nah, di penegasan ulang pendapat ini adik-adik hanya menegaskan pendapat adik-adik mengapa mie instan berbahaya bagi tubuh. Mengapa? Karena dapat meningkatkan risiko timbulnya berbagai penyakit yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi semua argumentasi yang adik-adik tadi sudah buat, argumentasi 2, argumentasi yang pertama ini, argumentasi 1, argumentasi 2, dan argumentasi 3 yang adik-adik buat, ini dirangkai menjadi satu di penegasan ulang pendapat. Apa pendapat adik-adik? Jangan terlalu mengonsumsi mie instan karena dapat meningkatkan risiko timbulnya berbagai penyakit yang berbahaya bagi tubuh kita. Itu merujuk pada inti dari teks eksposisi ini bahwa mie instan berbahaya bagi tubuh kita. Mengapa? Karena risiko timbulnya berbagai penyakit yang berbahaya. Jadi begitu adik-adik. Jadi diambil saja ada satu tips dari kakak. Jadi jika adik-adik ingin menentukan apa argumentasi adik-adik, adik-adik tinggal mengambil saja dari judulnya. Misalnya, judulnya bahaya bermain HP secara terus-menerus. Nah, apa bahaya-bahaya yang timbul dari bermain HP secara terus-menerus? Apa efeknya, apa akibatnya? Jadi adik-adik harus bisa tahu apa sih akibatnya dari bermain HP non-stop. Jadi main HP-nya itu nggak dikontrol gitu.
Nah, adik-adik akan tuangkan itu di dalam argumentasi adik-adik. Nah, ini adalah argumentasi adik-adik. Argumentasi. Ini juga argumen, ARG aja ya, argumen. Nah, jadi dari sini, dari judul ini, adik-adik bisa menarik kesimpulan apa saja risiko bahaya bermain HP secara terus-menerus. Kira-kira seperti itu. Contoh yang lebih gampangnya gini aja deh. Bahaya mencontek saat ulangan. Nah, kan tahu kan apa saja risikonya mencontek saat ulangan? Apa? Pertama, dapat nilai 0. Yang kedua apa? Amit-amit ya nih, dikeluarkan dari sekolah. Yang ketiga apa yang ketiga? Dipanggil, orang tuanya dipanggil. Bukan dipanggil guru BK ya. Orang tuanya dipanggil. Nah, orang tuanya dipanggil. Nah, itu kira-kira tips untuk bisa mengetahui argumen-argumen apa saja yang akan adik-adik taruh di teks eksposisi adik-adik jika ingin membuat suatu argumen. Dan untuk penentukan penegasan ulang pendapat, adik-adik tinggal merangkum ini semua apa saja sih. Nah, oleh karena itu kita jangan mencontek saat ulangan, karena mencontek saat ulangan dapat mengakibatkan nilai kita 0, dikeluarkan dari sekolah, orang tua kita dipanggil guru BK, dan lain-lain. Jadi seperti itu adik-adik. Oke. Sekarang kita lanjut ke menganalisis ciri kebahasaan teks eksposisi. Nah, di topik sebelumnya, kita sudah memahami struktur teks eksposisi. Sekarang, adik-adik akan menentukan dan menemukan struktur-struktur tersebut seperti tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat pada teks eksposisi bahaya kabut asap bagi kesehatan di unit 2. Apakah adik-adik udah baca nih teks eksposisi bahaya kabut asap bagi kesehatan? Kalau belum baca, kakak kasih kesempatan waktu baca ya. Di pause dulu videonya bisa. Kakak akan tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Oke, karena kakak anggap adik-adik sudah membaca semua ya. Jadi kakak lanjut ke materi berikutnya. Menganalisis ciri kebahasaan teks eksposisi. Nah, biasanya teks eksposisi, beragam-ragam teks eksposisi itu menggunakan pronomina. Apa sih itu pronomina? Pronomina itu adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Seperti misalnya saya, aku, kita, kami, mereka. Nah, pronomina ini tentunya digunakan dalam pernyataan pendapat atau tesis dan penegasan ulang pendapat. Gimana sih maksudnya? Jadi pronomina ini, masih ingat kan pronomina apa? Pronomina itu kata pengganti benda. Kata ganti sini aja ya. Benda. Oke. Nah, jadi pronomina ini biasanya ditemukan dalam tesis atau pernyataan pendapat dan penegasan ulang. Apa saja sih contohnya? Nah, kita lihat dari teks yang adik-adik sudah baca, yaitu bahaya kabut asap bagi kesehatan. Nah, di nomor 1 ini, lihat kabut asap yang melayang-layang di udara ini 100 kali lebih berbahaya daripada asap-asap yang dikeluarkan bla 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 bla. Nah, di sini ada kata-kata kita. Nah, kita ini adalah
termasuk pronomina. Nah, lihat kan? Bagi kesehatan tubuh kita. Nah, apa sih bedanya sama nomina? Nomina itu adalah kata benda. Kalau pronomina adalah pengganti kata benda atau kata subjek. Di sini subjeknya adalah, pengganti kata subjek adalah kita. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 2. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat saya simpulkan. Nah, saya ini adalah pengganti kata subjek adik-adik. Saya merujuk pada diri pribadi masing-masing adik-adik yang atau penulis dari teks eksposisi ini. Nah, yang penting jadi kata kita ini dan saya. Yang lainnya abaikan saja, bukan diabaikan sih. Tidak terlalu ditonjolkan dalam materi ini. Kita hanya ingin belajar tentang pronomina. Nah, selanjutnya ada jenis kata adverbia. Sebentar. Jika adik-adik tidak jelas, nanti bisa diulang lagi ya recordingnya, karena ini tulisannya tidak bisa numpuk. Nah, yang kedua ada adverbia. Adverbia apa sih? Jenis kata adverbia adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, keterangan pada kata kerja, adjektiva, dan nomina. Jadi, singkatnya, adverbia adalah kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Nah, tadi kalau pronomina apa? Pronomina itu adalah kata pengganti kata subjek atau benda. Kalau tadi adverbia adalah kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Contohnya apa? Dari teks eksposisi yang sudah adik baca, bahaya kabut asap bagi kesehatan. Ada contoh menurut kepala badan bla 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 bla. Nah, di sini. Dan paru-paru memiliki risiko yang sangat besar. Sangat besar ini adalah sifat. Besar itu sifat ya. Nah, jadi teks eksposisi ini banyak menggunakan jenis kata adverbia untuk mengganti kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Nah, di contoh keempat ada epideminya akan mengakibatkan. Nah, mengakibatkan ini adalah kata kerja dan kehilangan ini adalah kata kerja. Lihat di sini ada akan, ada kesamaan di sini. Akan, sangat. Nah, adik-adik tahu nih apa? Ini adalah adalah keterangan untuk mendukung kata-kata adjektiva, verba, dan nomina. Kakak hapus sebentar. Oke, yang ketiga, teks eksposisi banyak menggunakan nomina. Nah, tadi yang seperti kakak singgung di awal, bedanya nomina dan pronomina. Pronomina ini, kalau nomina itu ini, nah, sebentar kak, kecilin. Oke. Nah, perbedaan pronomina tadi di awal dan nomina di sini adalah, kalau pronomina ini adalah kata untuk menggantikan subjek atau benda. Kalau nomina itu adalah kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapat bergabung dengan kata tidak. Jadi nomina ini adalah kata benda, nomina, noun.
Nomina itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu noun. Noun ini adalah benda. Nah, kalau nomina berarti kata benda. Kalau pronomina, tadi pronomina ini apa adik-adik? Pengganti kata benda. Ada pro-nya, ingat ya, ada pro-nya. Sisanya nomina. Jadi bedain ya, nomina sama pronomina. Oke. Nah, yang ketiga tadi seperti kakak bilang, teks eksposisi banyak menggunakan nomina, yaitu kata benda. Contohnya bisa dilihat dari sini. Kata benda yang ada di sini adalah yang tercetak miring ya. Udara, asap, masyarakat, kesehatan, mereka, penyakit, masyarakat lagi, kementerian, anak-anak lansia, orang-orang, penderita penyakit jantung, paru-paru. Semua ini adalah kata benda. Di sini ada banyak sekali kata benda. Padahal hanya berapa kalimat ini? Ada 1, 2. Hanya 2 kalimat. Tapi ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kata benda. Nah, jadi kata benda itu bisa ditemukan banyak sekali. Nggak hanya di teks eksposisi, tapi di misalnya teks-teks lain, misalnya karya tulis ilmiah, atau research paper, atau teks-teks bahasa Indonesia yang lain, buku-buku juga, itu banyak sekali menggunakan kata benda. Nah, yang keempat, teks eksposisi. Selain banyak menggunakan kelas kata nomina, tadi nomina apa? Ya, nomina yaitu kata benda, juga banyak menggunakan kelas kata verba. Nah, verba itu apa? Verba itu kata kerja. Sebentar, kakak pelan-pelan di sini. Verba itu adalah kata kerja. Verba itu kata kerja. Tadi nomina itu apa? Nomina itu adalah kata benda. Nah, dari mana sih asal-usul verba ini? Jadi, verba ini asal-usulnya dari bahasa Inggris juga. Jadi, tadi nomina dari noun, verba ini dari verb. Verb is kata kerja. Ya, jadi verb ini bahasa Inggris, turunkan di translate ke Indonesia jadi verba. Nah, verba ini apa? Kata kerja. Contohnya apa kata kerja? Masak, menyapu, menulis, belajar. Ada imbuhan me dan ar, be, ar, me, apa lagi? Ada juga yang tidak pakai imbuhan, tidur. Misalnya kata imbuhan belajar, belajar. Nah, misalnya ada menulis, merakit, apa lagi? Memukul. Nah, ini semua adalah kata dasarnya dan ini adalah imbuhannya. Me. Bisa juga ada be kerja. Nah, ini semua adalah verba. Verba itu apa tadi? Kata kerja. Nah, adik-adik nanti belajar di sini nanti pada saat pertemuan selanjutnya. Oke, nah sekarang kita belajar bagaimana cara menganalisis teks eksposisi dulu. Nah, seperti yang tadi sudah kakak bilang, teks eksposisi banyak menggunakan kata kerja atau verba.
yang menggambarkan proses atau perbuatan. Verba yang digunakan berupa verba aktif dan verba pasif. Tahu kan bedanya verba aktif dan verba pasif? Verba aktif adalah persona yang terkandung dalam bentuk kata kerja menjadi agens atau pelaku yang melakukan perbuatan itu. Contohnya gimana sih? Jadi, subjek itu menjadi pelakunya yang melakukan perbuatan itu. Ayah sedang bekerja. Nah, ini adalah verba aktif. Verba aktif singkatannya apa ya? Verba aktif ini aja VA ya. Verba aktif. Oke. Nah, verba pasif itu gimana sih contohnya? Verba pasif itu bila persona yang terkandung dalam bentuk kata kerja itu, persona ini di sini adalah subjek ya. Subjek itu orang ya. Menjadi patients yang menderita hasil tindakan itu. Jadi bagaimana sih maksudnya? Verba pasif itu contohnya begini. Ini kan verba aktif. Contohnya verba pasif. Verba pasif VP. Contohnya apa? Ayah mengajari adik. Nah, di sini adik ini menjadi verba pasif. Karena adik ini menderita hasil dari tindakan itu. Maksudnya adik ini terdampak dari hasil tindakan dari ayah. Ayah tindakannya apa? Mengajari. Mengajari siapa? Adik. Yang terdampak dari pengajarannya ayah siapa? Adik. Jadi kalau mau dibuat dari kalimat pasif, ini kalimat aktifnya, ini aktif, kalimat aktif. Apa yang harus dilakukan? Jadi adik diajari ayah. Jadi adik mengnya hilang jadi ganti di. Sebentar ya, kakak hapus dulu. Tadi ada kata adik. Aduh, sebentar. Verba pasif ya, verba pasif. Adik. Salah ya. Harusnya ayah mengajar adik. Oke. Ayah mengajari adik. Nah, kalau ini bentuk aktifnya ya. Kalau bentuk pasifnya gimana? Verba pasif aktif. Nah, mungkin agak bingung ya. Jadi ini maksudnya nih aktif nih verba pasif kalimat aktif. Nah, dia beda ya, bedakan verba pasif ini dan kalimat aktif. Nah, kalau kalimat pasifnya gimana? Kalimat pasifnya gimana? KP aja ya. Jadi adik mengnya hilang, mengnya jadi hilang. Mengnya imbuhan meng diganti di. Di jari ayah. Dibalikin ya. Nah, itu sekedar pengetahuan aja ya, nggak termasuk materi kita hari ini. Jika ingin untuk sekedar berbagi informasi saja, jika ingin dipelajari dengan senang hati, jika tidak juga tidak apa-apa. Oke, jadi bedanya verba aktif dan verba pasif adalah seperti itu. Nah, bisa lihat dengan jelas contoh dari bukunya di sini. Ada beberapa penyakit berbahaya yang dapat ditimbulkan oleh kabut asap ini. Nah, ditimbulkan itu, ini berarti termasuk verba pasif karena penyakit berbahaya ini dapat menimbulkan kabut-kabut asap ini, kabut-kabut asap ini dapat menimbulkan penyakit berbahaya. Nah, jadi maksudnya kalau verba pasif itu adalah subjeknya menjadi di belakang misalnya. Jadi subjeknya ini berbentuk pasif gitu. Sama saja seperti kalimat pasif. Yang tadi sudah kakak bilang, ayah mengajari adik itu kalimat aktif.
Tapi kalau adik diajari, ayah itu adalah kalimat pasif. Sama kan seperti ini, ada imbuhan di. Pasti kalau pasif, ingat saja kalau pasif itu pasti ada imbuhan di. Dimandikan, dikerjakan, di apa lagi? Diajarkan, bisa banyak. Pokoknya kalau ada di-nya, ada imbuhan di, itu pasti masuk ke pasif. Apa aja kategorinya? Nah, contohnya seperti ini juga, hal ini di. Nah, kalau ini adalah verb aktif karena subjeknya ada di depan dan tidak ada imbuhan di, ada imbuhan meng. Nah, sini juga ada imbuhan me atau ber, menyakiti, bermain. Nah, ini termasuk verb aktif karena tidak ada, ingat saja perbedaannya, tidak ada imbuhan di. Kalau di ini sudah termasuk pasif. Oke, cukup jelas ya. Akan lanjut ke ini yang tadi sudah seperti kakak bilang, kalimat 1 dan 2 menggunakan verb pasif, sedangkan kalimat 3 dan 4 menggunakan verb aktif. Oke, selanjutnya lanjut ke yang kelima. Teks eksposisi juga banyak menggunakan kelas kata adjektiva. Nah, tadi sudah ada apa saja tadi, ada nomina, verba. Sekarang kita mengenal adjektiva. Ups, salah penulisan. Adjektiva. Nah, 3 komponen ini adalah sangat penting bukan dalam hanya teks eksposisi saja ya, tapi dalam tulis menulis, untuk membuat karya tulis ilmiah, untuk membuat skripsi modul atau buku-buku karangan novel, itu adalah sangat penting dalam menguasai tiga kelas kata ini. Jadi jangan sampai dilupakan ya adik-adik. Tadi kata nomina adalah kata benda, berasal dari noun bahasa Inggris. Verba adalah kata kerja, berasal dari verb bahasa Inggris verb. Dan adjektiva sekarang adalah kata sifat, berasal dari bahasa Inggris yaitu adjective. Nah, adjektifnya juga bisa singkat ADJ. Kakak singkat ADJ ya. Jadi adjektif atau yang biasanya disebut adjektiva dalam bahasa Indonesianya, itu adalah kata sifat. Sangat sekali, paling lebih, itu adalah sifat. Nah, lihat contohnya dari teks eksposisi yang tadi adik-adik baca. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, akal sehat dan orang-orang penderita penyakit jantung paru-paru memiliki risiko yang sangat besar. Sangat besar. Besar itu apa? Besar itu kata sifat, bukan? Besar. Huge, enormous. Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, besar, kecil, apa saja sih kata sifat? Besar, kecil, pendek, panjang. Apalagi? Kayak apalagi? Gendut, kurus. Sifat apalagi sifat? Sombong, baik. Itu semua adalah kata adjektiva. Itu adalah kata sifat. Nah,
Di teks eksposisi ini banyak sekali ya ditemukan kata-kata adjektiva. Di sini juga ada kecil. Adik-adik bisa menemukan nggak kata-kata adjektiva atau kata-kata sifat di dalam contoh kalimat ini? Satu ada kecil, bla 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 bla, kadang ada pakai hal ini dikatakan anak kecil, kecil tadi kan udah kakak bilang kecil, lemah juga, lemah, kuat, itu adalah kata-kata sifat atau adjektiva. Nah, ada disimbolkan sini ya, kelas kata adjektiva dalam kode contoh tersebut adalah besar, kecil, lemah, dan dewasa. Oke, jadi untuk summary-nya, ringkasannya, kita ulang dari awal lagi ya, biar tidak lupa. Ada pertama, aspek-aspek yang sering muncul di teks eksposisi. Ada pronomina, ada nomina, adverbia, verba, dan adjektiva. Nah, adverbia itu adalah kata keterangan seperti akan, sangat besar, sangat kecil, akan mengakibatkan, akan kehilangan, seperti yang tadi sudah kakak sebutkan, tadi sangat besar, akan mengakibatkan, akan kehilangan. Nah, bisa juga paling. Jadi kita callback lagi ke sebelumnya ya. Adverbia, paling, sangat, akan, banyak sekali. Ini adalah kata keterangan untuk menambahkan keterangan pada kata sifat, kata benda, dan kata kerja. Jadi kita ingat lagi, komponen-komponen yang ada dalam teks eksposisi atau ciri kebahasaan teks eksposisi ada 5, yaitu ada pronomina. Masih ingat kan pronomina apa aja? Pronomina itu adalah kata pengganti untuk benda atau subjek. Nah, ini ya. Yang kedua ada apa? Ada adjektiva. Adjektiva apa sih? Adjektiva itu adjektif ya. Adjektif itu berarti kata sifat. Ya. Nah, yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada nomina. Nomina tadi apa? Nomina itu adalah kata benda. Yang keempat ada verba. Nah, verba itu apa tadi? Verba itu kata kerja dari verb. Kata kerja bahasa Inggris verb. Nomina apa? Noun. Adjektiva itu apa bahasa Inggrisnya? Adjective. Yang terakhir ada adverbia. Adverbia apa sih adverbia? Adverbia itu adalah kata keterangan yang untuk menerangkan verba, nomina, dan adjektiva. Adverb dari bahasa Inggris adverb. Sangat bisa dilihat dari sini, sangat, paling, akan. Nah, itu adalah adverbia. Jadi adik-adik harus hafal 5 ini ya. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Oke. Sekarang kita lanjut ke mengkonstruksi teks eksposisi. Nah, jadi pada unit sebelumnya adik-adik telah belajar mengembangkan isi teks eksposisi dengan memperhatikan permasalahan argumentasi pengetahuan dan rekomendasi. Pada unit sekarang, unit 22 ini, adik-adik akan belajar mengkonstruksi teks eksposisi, atau dengan kata lain, menyusunnya. Nah, seperti yang tadi kata bilang,
Untuk menyusun teks eksposisi butuh sedikit imajinasi dan ide-ide yang cemerlang dari adik-adik sendiri nih. Nah, bagaimana menyusun teks eksposisi yang benar? Pertama, adik-adik harus menentukan topik terlebih dahulu nih. Topik itu tidak sama ya dengan judul, beda ya. Topik itu tidak sama dengan judul. Ini lambang tidak sama dengan ya. Kalau sama dengan kan gini, kalau tidak sama dengan tuh gini. Nah, tidak sama dengan. Jadi topik itu tidak sama dengan judul. Kenapa? Topik itu jangkauannya lebih luas. Jangkauan topik itu lebih luas. Lebih, misalnya, pedagang asongan. Nah, itu topik saya. Topik saya adalah pedagang asongan. Pedagang asongan. Nah, apa sih judulnya? Judulnya, mengapa pedagang asongan kurang cukup memenuhi kebutuhan hariannya. Nah, itu judulnya. Topiknya ini adalah secara luasnya. Jadi dari topik pedagang asongan bisa jadi judul mengapa pedagang asongan berjualan di pinggir jalan. Nah, juga bisa mengapa pedagang asongan UMR-nya di bawah rata-rata. Nah, bisa juga mengapa pedagang asongan banyak yang memiliki sepeda. Nah, bisa juga dikembangkan seperti itu. Jadi, topik itu bukan judul, tidak sama dengan judul ya adik-adik. Topik itu adalah suatu permasalahan yang mencakup judul adik-adik nanti. Misalnya topik saya apa? Bumi. Judulnya apa? Topik saya bumi ya. Aduh, salah. Topik saya bumi. Judulnya apa nanti judulnya? Mengapa bumi bulat? Nah, adik-adik harus, ini ya, ini penting sekali. Setelah menentukan topik adik-adik bumi, ini topiknya, adik-adik harus menentukan judul. Mengapa bumi bulat? Nah, ini adalah judulnya. Ya, mengapa bumi bulat? Adik-adik harus tempatkan posisi adik-adik ingin pro atau kontra. Pro itu adalah setuju. Nah, pro itu setuju dengan pendapat. Mengapa bumi bulat? Nah, ya emang bulat itu kan pro. Berarti adik-adik setuju kalau bumi itu bulat. Kontra. Nah, ada dua pendapat jadinya, ada pro sama kontra. Kontra itu tidak setuju. Mengapa bumi bulat? Ya emang nggak bulat menurut gue, bumi itu bisa datar, bisa kubus. Nah, kalau buat saya sendiri, bumi itu datar. Nah, karena apa? Saya percaya bumi itu datar karena, nah itu baru adik masuk ke argumennya. Argumennya itu ada apa? Argumen. Nah, argumen ini di sini adik-adik menyatakan fakta-fakta yang mendukung bahwa bumi itu bulat. Nah, misalnya kalau adik-adik misalnya ambil saya contohnya, misalnya adik-adik setuju bumi itu bulat. Emang bulat kok bumi itu? Lah apa faktanya? Faktanya adalah kalau bumi itu dilihat dari bulan, bulat, udah ada foto dari satelit. Kalau misalnya bumi terbentuk dari ledakan Big Bang, atau bumi mengelilingi matahari dalam orbitnya, atau banyak planet yang di luar bumi, itu adalah fakta-fakta bumi bulat. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak setuju, enggak kok bumi nggak bulat, bumi datar. Nah, apa saja faktanya bahwa bumi datar? Misalnya atmosfer kalau kita naik ke atas langit nggak mencekung gitu, atau misalnya foto-foto bumi dimanipulasi, pendaratan bulan Neil Armstrong itu palsu, itu masuk konspirasi. Nah, itu adalah fakta-fakta yang menyertai kalau bumi itu datar. Atau sebaliknya kalau mau bumi bulat, adik-adik harus menyertakan fakta-fakta yang mendukung kalau bumi itu bulat. Nah, setelah menentukan argumen, adik-adik harus menentukan kesimpulan. Nah, setelah argumen selesai, adik-adik kemas dalam satu kalimat yang singkat, padat, dan jelas dalam untuk menyusun kesimpulan dari teks eksposisi adik-adik. Jadi itu kesimpulan itu mencakup pendapat adik-adik, mengapa bumi bulat? Karena ini.
Nah, bumi bulat karena bumi mirip bola bakso. Nah, misalnya kayak gitu. Itu adalah kesimpulan akhir yang nanti akan dibuat. Nah, itu oke, kita lihat saja dari buku. Pertama, menentukan topik yang tadi sudah seperti kakak bilang. Pilih topik yang menarik dan bermakna. Jadi nggak monoton dan harus menarik para minat pembacanya. Dan materinya harus dikuasai adik-adik, mudah dicarikan datanya, dan mudah dikembangkan. Jangan seperti bumi tadi ya, itu contoh. Tadi bumi tadi itu tidak mudah dicari datanya, susah. Nah, misalnya bahaya mie instan bagi kesehatan, kan gampang, tinggal di googling itu, bahaya mie instan bagi kesehatan. Nah, topik ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena banyak orang yang tidak tahu bahaya mie instan sehingga sering mengkonsumsinya. Yang kedua adalah menyusun kerangka teks. Nah, kedua adalah menyusun kerangka teks. Nah, susunan kerangka teks sesuai dengan struktur teks eksposisi, yaitu seperti kakak tadi bilang, pernyataan pendapat, analisis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang ketiga adalah mengembangkan kerangka. Nah, maaf tadi ada sedikit gangguan. Yang ketiga adalah mengembangkan kerangka. Nah, mengembangkan kerangka ini gimana sih? Jadi setelah menyusun kerangka yang tadi ada tesis, argumentasi, penegasan ulang. Nah, setelah menyusun 3 ini, 1, 2, 3, langkah selanjutnya ini mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks eksposisi. Yang tadi seperti kakak jelaskan di awal-awal, yang tadi sudah sebelumnya, menit seperti sebelumnya, tentukan dulu tesisnya mau apa, argumentasinya mau apa, minimal argumentasinya harus 3, harus lebih dari 1 karena untuk meyakinkan pendapat, jika faktanya tidak lebih dari 1, membaca bisa tidak yakin dengan pendapat Anda. Mengapa bumi bulat? Misalnya kita ambil contoh bumi itu bulat. Mengapa bumi bulat? Kok faktanya cuma 1, jadi ragu-ragu. Nah, Anda harus meyakinkan pembaca dengan menambahkan fakta-fakta dan data lapangan yang ada. Nah, setelah mengembangkan kerangka, mengembangkan 3 kerangka ini, adik-adik harus merevisi teks eksposisi. Bagaimana sih cara merevisi teks eksposisi? Nah, bisa oleh guru atau dosen, atau bisa cari di Google cara mencari kesalahan dalam penuturan kata baku. Nah, adik-adik bisa melihat dari webnya kbbi.go.id, ini webnya pencarian KBBI dari kbbi.kemendikbud.go.id. Nah, adik-adik bisa lihat dari sini bagaimana kata-kata baku apa saja yang bisa dicari, misalnya aktivitas, nah sistem. Nah, bisa ketahuan di sini atau bisa melalui pengecekan. Banyak sekali web di Google yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik untuk bisa merevisi teks eksposisi ini dari rumah. Oke. Nah, selanjutnya ada penugasan untuk adik-adik, yaitu membaca teks eksposisi. Pentingnya budaya membaca. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, lihat dari awal ada tesis, membuka, nah ada argumen-argumennya, dan ada penegasan ulangnya. Ini penegasan ulang ini. Nah, karena menurut mereka informasi menurut mereka dengan cara menonton. Nah, itulah penegasan ulangnya. Argumennya apa aja sih argumennya? Argumennya ada ini. Nah, mendapat 5% dari sekolah, di sini 5%. Nah, ini argumen 1, argumen 2. Sini baca juga merupakan kegiatan belajar memadukan ide-ide. Nah,
merupakan kegiatan pembelajaran memadukan ide-ide. Nah, itu ada argumen yang ketiga. Itu saja argumennya. Nah, lalu tesisnya dari sini. Dan dari awal sini. Oke, nah setelah itu adik-adik hanya perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh buku. Oke, sekian dari kakak. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat. Semangat terus dalam menjalani sekolahnya. Semoga adik-adik dan teman-teman dapat mencapai cita-cita yang ingin adik-adik raih pada masa depannya dan dapat membanggakan orang tua adik-adik. Terima kasih, kakak pamit undur diri. Vamos!